Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi yang mulia, pagi hari yang sangat menyejukkan dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam rahman rahimnya. Semoga kita selalu dalam bimbingannya dan termasuk kita ada dalam belas kasihnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, pemirsa di rumah, di kampus, dimanapun berada, kali ini saya akan tampilkan dengan tema, yaitu tema lubang di jalan-jalan, ya, dan hindari lubang yang berjalan-jalan. Ini menarik ini. Ini menarik, saudara. Ada banyak lubang di jalan-jalan, dan hindari lubang yang berjalan-jalan. Menarik kan? Menarik, pasti menarik. Saudara sekalian yang berbahagia, saya sendiri telah mengetahui, karena saya pun juga termasuk salah satu dan bagian dari keluarga yang sering keluar, baik keluar kota maupun dalam kota, tetapi ada banyak hal di beberapa tempat di Surabaya ini, yaitu banyak lubang di jalan-jalan. Nah, begitu juga, saya juga menerima informasi, baik itu dari media cetak maupun media online dari kawan-kawan kita yang ada di luar kota. Jadi saya mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat luar kota ini banyak lubang di jalan, ya, dan ini membahayakan pengendara roda 2 maupun lebih-lebih roda 4. Kenapa demikian? Karena otomatis yang namanya lubang kalau terlalu besar dan tidak segera diperbaiki oleh Pemda, oleh pemerintah setempat, tentunya akan mengancam jiwa daripada pemakai pengendara roda 2 maupun roda 4. Ini pasti, karena ini sudah kejadian, banyak kejadian, ya. Terutama beberapa waktu yang lalu ada kejadian seorang pengendara sepeda motor, ya, karena mungkin terlalu cepat, nggak tahu bahwa di depannya itu ada lubang besar, akhirnya dia jatuh terperosok. Kemudian jatuh, akhirnya dia ini mengakibatkan gegar otak dan akhirnya nggak lama meninggal dunia. Saudara sekalian, kalau kejadian seperti ini, itu mohon maaf selain membuat sengsara masyarakat, membuat jadi malapetaka masyarakat, juga pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi, gubernur, wali kota, bupati, saudara bisa dituntut, dan bahkan Presiden RI bisa dituntut, karena itu ada pasalnya, ada hukumannya, ada sanksinya. Kenapa demikian? Karena itu kelalaian saudara sendiri. Kalau saudara tidak segera menutupi, nggak segera memperbaiki jalan-jalan itu, kemudian ada jatuh, sakit atau jatuh korban di situ, saudara secara hukum, secara legal formal, saudara bisa dituntut. Jangan main-main, karena itu hati-hati. Kenapa? Karena kalau saudara tidak maksimal untuk membuat satu kebijakan, ya, membuat satu perbaikan yang ada di sarana umum jalan, ya, terutama jalan kota maupun jalan yang keluar kota, ini kewajiban saudara, karena saudara telah menampung, menarik, dan bahkan meminta uang dari rakyat melalui pajak, baik itu pajak kendaraan roda 4, roda 2, pajak rumah, ya, PBB, dan pajak yang macam-macam, pengusaha dagang dan sebagainya, dan itu saudara terima uang itu, ya. Maka saudara kalau tidak memanfaatkan uang tersebut dengan baik, saudara bisa kena sanksi. Pasal 1365 KUH Perdata BW Burgess Book, saudara bisa dituntut secara perdata. Nah, kalau itu mencelakakan orang sampai mati, saudara pun juga bisa dituntut secara pidana. Ini hukum. Indonesia itu mengikuti konstitusi dasar yang namanya Weltanschauung dan konstitusi UUD 45, ya. Jadi itu jelas kalau betul-betul ada perilaku korban, baik sengaja maupun tidak sengaja, karena akibat daripada kelalaian saudara tidak segera menutup, memperbaiki jalan yang rusak, tidak segera menambal atau menguruk atau
menyelesaikan dengan baik lubang-lubang yang ada di jalan raya, maka saudara bisa kena hukum, bisa kena sanksi, baik itu perdata maupun pidana. Yang perdata pasalnya 1365, akibat kerugian daripada masyarakat, ya, saudara bisa dituntut secara perdata. Soal nilai tuntutan seperti apa itu tergantung masing-masing yang menuntut, ya. Nah, kalau sampai terjadi ada kematian, saudara bisa dituntut miliaran rupiah, ya, miliaran rupiah. Dan uang 1 miliar, 2 miliar itu nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan nyawa yang hilang, nggak ada apa-apanya. Nah, kalau seorang yang jatuh korban, seorang yang terjadi kecelakaan itu, dan orang itu berstatus sebagai orang-orang yang cerdik pandai, status orang yang punya miliki akal yang jenius, saudara bisa dituntut lebih dari 10-20 miliar. Jadi tergantung. Yang namanya tuntutan itu bisa secara materi, bisa secara imaterial. Kalau materi itu secara nilai mungkin 10-20 miliar dan bahkan mungkin bisa lebih 100 miliar itu boleh. Tetapi secara imaterial, ya, secara psikologis, saudara bisa dituntut dengan memakai teori, yaitu itu tadi, teori hukum yang namanya hukum imaterial itu, ya. Saudara bisa kena sanksi berat, itu nggak bisa dinilai, bahkan bisa menjadi triliunan, itu hak daripada penuntut, hak daripada warga yang menuntut. Ini ingat-ingat, dicatat, wahai saudara gubernur, bupati se-Jawa Timur, bahkan se-Indonesia, gubernur se-Indonesia, tolong dicatat itu, ya, jadi tolong dicatat. Nah, di balik ini tadi tema yang bersambung dengan tema ini, kebetulan ini menjelang bulan suci Ramadan, juga mohon kita hindari lubang yang berjalan-jalan. Ini penting, menarik ini. Kenapa ada lubang berjalan-jalan? Seperti apa ya? Artinya begini. Sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan, ya. Tentunya yang namanya lubang berjalan-jalan ini kita hindari. Jangan sampai orang yang membawa lubang itu, mohon maaf, dipamerkan, diperjualbelikan, yang kemudian ada lelaki yang tertarik, saudara, dosa saudara itu berlipat-lipat. Usahakan jangan, dihindari, ya, baik yang laki maupun perempuan, hindari. Karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang mulia, bulan yang mengandung banyak keberkahan, banyak kemaslahatan, mengandung pembebasan dari segala dosa-dosa manusia. Sampai-sampai Rasulullah pernah menyampaikan, manakala ibadah seseorang dalam bulan Ramadan itu sungguh-sungguh dan ibadahnya diterima, itu kayak umi waladatuhu ummu, bagaikan anak yang baru lahir. Coba bayangkan, anak yang baru lahir itu kan nggak punya dosa, ya, bisa dosanya dihapus, bisa. Sekalipun dosa syirik, beberapa waktu yang lampau dia menjalankan dosa syirik, bisa, manakala dia itu taubatan nasuha. Ya, oleh karena itu saya cuma mengingatkan pada saudara-saudara, hendaknya kalian hati-hati, waspada, jangan terlalu cepat dalam memakai roda 2 sepeda motor, jangan terlalu cepat, karena siapa tahu di antara 10-20 meter di depan saudara itu ada lubang. Karena cepatnya perjalanan saudara sehingga saudara mendadak jadi jatuh dan terlempar. Ya syukur kalau nggak sampai gegar otak. Kalau sampai menjadi gegar otak, saudara tentunya amat-amat rugi. Dan yang lain, mudah-mudahan para birokrasi, baik itu gubernur, bupati, wali kota se-Jawa Timur dan bahkan se-Indonesia, kalau ada di lingkungan saudara itu ada jalan rusak, dan tolong segera diperbaiki, karena saudara telah menerima amanat dari rakyat. Dengan mekanisme saudara menerima uang yang cukup banyak, tetapi saudara tidak mau, tidak peduli terhadap masyarakat, itu bahaya. Saudara bisa kena sanksi yang berlipat-lipat, ya, sanksi hukum, pidana, juga sanksi perdata. Saudara bisa dituntut oleh masyarakat secara dahsyat, ya, itu hindari. Dan terutama saudara-saudaraku sekalian, baik yang laki-laki maupun perempuan, hendaknya untuk bulan puasa ini saudara mencegah diri, ya, nafsunya dikendalikan. Jangan sampai
punya nafsu itu terlalu umbar, terlalu dibiarkan sampai-sampai meledak, sampai-sampai nggak tahu diri, bahaya. Itu dosa besar. Hormati bulan Ramadan, ya. Hormati bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bersama Allah takdirkan bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik mungkin, dengan bisa ibadah secara khusyuk, tadarruan wa khufiyah, dan doa kita dikabulkan semuanya. Tentunya segala dosa-dosa orang tua kita semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan demikian kurang lebihnya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Mungkin ada khilaf. Jika ada khilaf itu pun datang dari saya sendiri, tapi jika itu mendatangkan kebaikan, semua itu dari Allah. In khairan fa minallah wa in syarrun fa min nafsi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.